Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan guru-guru kami, orang tua kami, hadirin hadirat jamaah Isya, Tarawih dan Witir yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya hingga saat ini kita masih dapat melaksanakan segala aktivitas kebaikan sembari kita memohon dan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon agar Allah Subhanahu wa taala menerima setiap kebaikan yang kita lakukan dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Ramadan ini sebagai rahmat dan karunia-Nya, serta Allah taala memberikan kepada kita kesempatan untuk berlomba-lomba dalam kehidupan ini. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana di dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita, mengajak kita untuk bersaing dan berlomba dalam kebaikan, dalam amal saleh. Di antaranya Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan untuk mencapai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lain Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, menuju rahmat Allah, dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi dalam ayat itu dibahasakan dengan wasari'u, bersegera, jangan lambat-lambat, harus cepat, jangan bermalas-malas untuk menggapai ampunan Allah dan surga Allah. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan amal saleh. Kemudian di dalam ayat lain Allah taala mengatakan fafirru ilallah, larilah kalian menuju Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, perlindungan Allah, kasih sayang Allah, maka jangan jalan lambat, disuruh berlari, fafirru. Firar itu artinya lari, bersegera. Ini juga memberi isyarat kepada dalam hal kebaikan kita disuruh berlomba-lomba. Kemudian dalam surah Al-Mutaffifin ketika Allah menceritakan tentang surga dengan segala keindahannya, di akhir penjelasan tentang surga itu Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal menggapai surga Allah itu hendaklah orang-orang yang beriman itu bersaing dan berlomba. Jadi terlalu banyak ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi kita untuk berlomba-lomba. Bahkan tadi dalam mukaddimahnya orang tua kita tadi membacakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian ini, segala kejadian di alam semesta ini Allah ciptakan dalam rangka menguji kita manusia, siapa di antara kita yang paling bagus amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin lihat dan Allah nilai setiap perilaku kita, ucapan kita, siapa di antara kita yang paling bagus amalnya. Bukan sekedar paling banyak amalnya, tapi paling bagus amalnya. Untuk menggapai amal yang bagus itu, para ulama mengatakan yang pertama keikhlasan harus ada. Supaya amal kita menjadi amal yang terbaik, ikhlasun niyah, keikhlasan niat. Yang kedua ittiba, sejauh mana amal kita, kebaikan kita sesuai dengan petunjuk agama.
sesuai dengan ilmu yang benar. Jadi kita beramal saleh harus dibangun di atas ilmu yang benar, yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, kemudian dijelaskan oleh para ulama kita. Begitulah cara kita beramal. Kemudian amal yang paling bagus itu amal yang paling istiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disukai Allah, yang paling dawam, yang paling kontinu, yang paling istiqamah, walaupun amalan itu sedikit. Itu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam banyak kesempatan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita beberapa kesempatan ataupun peluang-peluang untuk kita menambah kebaikan kita, untuk kita memperbanyak pahala kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyiapkan bonus-bonus itu di sepanjang tahun, supaya ini menjadi perhatian kita dan menjadi prioritas kita dalam kehidupan ini. Nah, misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan kepada hambanya melalui tempat-tempat tertentu. Seperti kita temukan dalam hadis Nabi, 2 rakaat salat di Masjidil Haram sama seperti 100.000 kali 2 rakaat yang dilakukan di masjid-masjid yang lain. Berarti Allah memberikan kelebihan dari sisi tempat. Makanya disunahkan kita berupaya untuk bisa sampai ke sana untuk menunaikan ibadah kita di Masjidil Haram itu. 100.000 kali kita salat di masjid yang lain. Sehingga kata para ulama, kalau seandainya seorang bernazar umpamanya salat 2 rakaat di Masjidil Haram, itu tidak sah nazarnya kalau ditunaikan di masjid lain, karena fadilahnya berbeda. Tapi kalau kita nazar salat 2 rakaat di Masjid Islamic Center umpamanya, itu boleh kita lepaskan nazar itu dengan salat di Masjid Baitur Rahman, tidak ada masalah. Karena semua masjid itu sama, kecuali Masjidil Haram. Nazar di Masjidil Haram harus ditunaikan di Masjidil Haram. Siapa yang salat di Masjid Nabawi 1000 kali seperti salat di masjid lain. Siapa yang salat di Masjidil Aqsa 500 kali salat di masjid lain. Jadi Allah memberikan kelebihan dari sisi tempat untuk kita pergunakan, kita manfaatkan sebaik-baiknya apabila kita sampai ke sana. Yang kedua, Allah Ta'ala memberikan kelebihan dari sisi zaman atau waktu. Nah, misalnya seseorang yang berpuasa pada hari Arafah, Allah mengampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. 2 tahun dosa diampuni oleh Allah. Ini merupakan satu kebaikan, bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpuasa pada hari Ashura diampuni dosa 1 tahun. Luar biasa. 1 hari kita berpuasa diampuni 1 tahun. Kemudian beramal soleh di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Itu bahkan kebaikannya melebihi jihad fi sabilillah. Jadi Allah memberikan kelebihan pada satu kebaikan terkait dengan zaman, waktu-waktu tertentu, momen-momen tertentu. Termasuk Ramadan ini sudah Allah hadirkan untuk memberikan kebaikan yang berlipat ganda kepada orang-orang yang mau mengisinya dengan amal saleh. Dan ada satu malam yang diistimewakan oleh Allah, malam Qadar, Lailatul Qadar, yang lebih baik amalan yang dilakukan pada malam itu melebihi dari 1000 bulan. Dan ini juga merupakan satu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah Allah merahasiakan waktunya agar setiap kita berupaya untuk mencari dan mengisi malam-malam di bulan suci Ramadan dengan ibadah pada Allah, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatinya. Artinya siapa saja yang mengisi malam itu dengan ibadah, berarti dia telah mendapatkan Lailatul Qadar, walaupun dia tidak tahu kapan pastinya Lailatul Qadar itu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan kepada kita, kekuatan untuk dapat mengisi malam-malam yang mulia itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dari zaman, waktu ataupun tempat yang sudah Allah istimewakan tadi,
Allah juga mengistimewakan keadaan-keadaan tertentu untuk seseorang itu mendapatkan kelebihan ataupun mendapatkan pahala yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kelebihan pahala atau kebaikan kepada orang yang beribadah itu tidak hanya kebaikannya itu kembali kepada dirinya sendiri, tapi ada ibadah itu berefek kepada orang lain. Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang memberikan makanan untuk orang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa itu yang berbuka dengan makanan tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Di kita yang menyiapkan makanan untuk orang berbuka mendapatkan pahala puasa orang tadi. Di samping kita mendapatkan pahala puasa dari apa yang kita lakukan, kita juga mendapatkan pahala dari ibadah orang lain. Ini juga merupakan satu kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada orang yang dalam satu bulan itu dia 30 hari berpuasa, tapi seolah-olah dia sudah berpuasa 1000 hari, 100 hari dan sebagainya. Karena kalau kita beribadah untuk diri sendiri saja, ya sebulan 30 hari atau 29 hari kita berpuasa. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang seperti tadi, kita bisa berpuasa berkali-kali. Dalam sehari itu cuma 1 hari kita berpuasa. Tapi kalau kita lakukan hal yang seperti yang kami sampaikan tadi, seolah-olah dalam sehari itu kita telah berpuasa berkali-kali. Misalnya ada 10 orang yang kita beri makan. Berarti dalam 1 hari itu kita berpuasa 10 kali kita berpuasa. Ini adalah satu bentuk pelipat gandaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat orang lain dalam sehari hanya sehari dia berpuasa, tapi ada orang yang sehari seolah-olah dia 10 hari berpuasa. Jadi efek dari ibadah kita itu tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Begitu juga seseorang yang beribadah, kemudian dia juga mengajak orang lain untuk beribadah. Nabi mengatakan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang mengajak orang lain beribadah, mengajarkan orang lain beribadah, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang diajaknya itu. Ada 10 orang mendapat hidayah karena ajakan kita, karena kita yang mengajarkan. Maka 10 orang yang beribadah itu pahala ibadahnya mengalir kepada yang mengajarkan. Jadi inilah yang perlu kita cari kaum muslimin yang dirahmati Allah, kesempatan-kesempatan seperti ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang beramal dengan ilmu. Ini juga menjadi satu peluang untuk menambah kebaikan kita di sisi Allah, bahwa amal yang kita lakukan itu berdasarkan ilmu. Semakin kita beramal dengan ilmu, maka semakin besar pahala kebaikan. Karena Allah berjanji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi satu ayat yang dibaca oleh orang yang berilmu, tentu pahalanya melebihi daripada mungkin 1 juz yang dibaca oleh orang yang tidak berilmu. Satu ayat dibaca dengan tadabbur, kita paham apa maknanya, ini pahalanya lebih besar daripada 1 juz kita baca Al-Quran tanpa kita memahami makna yang kita baca. Jadi intinya kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita beribadah dengan ilmu, agar kebaikan kita bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dalam kita beribadah ini, perhatikan akhlakul karimah kita, akhlak. Karena dalam banyak kesempatan Nabi menjelaskan, sesungguhnya orang yang beriman itu dengan akhlak yang mulia, dia akan dapat menggapai derajat orang yang terus-menerus berpuasa dan terus-menerus qiyamul lail. Hadis riwayat Abu Daud dari Aisyah, hadisnya sahih. Jadi dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, itu kebaikan yang dia lakukan itu sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga derajatnya ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan Rasulullah, akhlak kita dengan orang tua, dengan tetangga, dengan sesama, ini akan menjadikan amal kita semakin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, perbanyaklah niat kebaikan.
Jadi dalam satu kegiatan aktivitas, perbanyak niatnya. Kita hadir ke rumah Allah ini, perbanyak niatnya. Karena Nabi berjanji, walikulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan diberikan sesuai dengan niatnya. Jadi karena pahala kita diberikan oleh Allah sesuai dengan niat, maka perbanyak saja niat kebaikan itu. Kita datang ke rumah Allah ini niatnya apa? Untuk salat, itu sudah dapat pahala salat. Zikir, dapat pahala zikir. Baca Quran, dapat pahala baca Quran. I'tikaf, dapat pahala i'tikaf. Silaturahim, dapat pahala silaturahim. Mendengarkan ilmu, menghadiri majelis ilmu, dapat pahala menghadiri majelis ilmu. Mempererat ukhuwah, dapat pahala ukhuwah. Jadi dalam satu kegiatan itu bisa kita mendapatkan puluhan pahala kebaikan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Itu makna dari innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi jangan biarkan kita hanya mencukupkan dengan satu niat kebaikan. Apapun kegiatannya, kemanapun kaki kita melangkah, banyakkan niat kebaikan itu. Karena Allah Maha Kaya dan Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalani Ramadan ini dengan segala kebaikan, dan mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.